Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Lukman, Muhammad Lukman dari Ngopi ID. Teman-teman saya biasa memanggil saya Muluk. Dan sekilas barangkali ya, bagi teman-teman uh, yang baru dengar Ngopi ID. Ngopi ID itu adalah sebuah komunitas belajar sebetulnya, Kang. Jadi ini komunitas belajar yang dikelola oleh teman-teman mahasiswa yang di sana di dalam komunitas tersebut kami berusaha untuk menanggapi isu-isu, kajian-kajian komunitas pun tidak lepas dari kajian isu-isu aktual ya, kajian isu-isu aktual, kemudian juga kajian politik, ekonomi, sosial, kebudayaan. Kita juga karena kita adalah komunitas literasi, kami pun seringkali mengadakan bedah buku. Selama pandemi ini memang ada perubahan pola ini ya, pola kegiatan komunitas. Biasanya kami mengadakan kegiatan itu ada kegiatan rutinan mingguan, ada juga kegiatan rutinan bulanan. Yang sayangnya memang dengan adanya pandemi ini jadi terbatas aktivitas kami, tapi alhamdulillah di awal-awal kita dianjurkan untuk social distancing, kami pernah mengadakan kajian online. Waktu itu di Instagram kami menghadirkan pembicara dari ahli ekonomi Dr. Julian waktu itu, dan alhamdulillah waktu itu kami membahas tentang dampak setelah krisis. Karena cukup ramai juga waktu itu, dan kami sendiri memiliki kekhawatiran, maksudnya itu setiap wabah itu seringkali berakhir dengan masalah-masalah ekonomi ya. Jadi ekonomi yang kemudian terjadi rush, kemudian terjadi depresi besar-besaran di dunia, dan Indonesia pun tentu tidak lepas dari permasalahan tersebut, dari ancaman masalah tersebut. Makanya kami kalau teman-teman melihat mengikuti status-status yang kami bagikan di sosial media, itu kami mencoba untuk mengungkap kebijakan-kebijakan berkaitan dengan politik dan juga ekonomi. Barangkali itu saja ya Kang ya, terkait pengenalan Ngopi ID-nya ya. Dan saya diberikan durasi oleh panitia itu sekitar 15 menit. Mohon maaf karena mohon izin dari teman-teman semua untuk membagikan hasil penelusuran kami ya. Pertama-tama mengenai COVID-19, masalah pandemi ini, kalau diungkapkan dalam sebuah tesis argumen gitu ya, kami memandang bahwa permasalahan penanganan COVID-19 ini adalah ironi gitu bagi negeri ini ya. Kenapa jadi ironi? Kita bayangkan pemerintah itu mengatakan kita darurat COVID, gitu kan? Ya, meskipun untuk kasus di Indonesia itu saya pikir sangat terlambat. Ya, sampai-sampai WHO pernah menegur, memberikan surat ya untuk presiden itu supaya terbukalah, transparan kepada WHO, memberikan data-data, kemudian memperbanyak laboratorium begitu ya untuk melakukan pengetesan, segera memperbanyak itu. Kemudian juga WHO itu diantaranya meminta presiden itu untuk mengumumkan darurat nasional. Ini sebagai darurat nasional. Tapi ya kita ketahui bersama bagaimana respon pejabat-pejabat publik waktu itu memang membuat gemas begitu ya. Nah, jadi kalau saya ungkapkan masalah COVID-19 ini jadi ironi. Kenapa? Karena masih diatasi, katanya ini darurat, tapi diatasi dengan cara birokratis yang kita itu masih membayangkan
seolah-olah kita itu berada dalam kondisi yang normal, begitu ya. Akhirnya ini yang menyebabkan kegagapan pemerintah, yang menyebabkan eh, apa namanya tuh sangat jelas ketidaksiapan pemerintah untuk menghadapi situasi di mana lonjakan orang-orang sakit itu kemudian tidak tertangani, begitu. Jadi selama ini pejabat-pejabat publik masih berpikir soal apa tuh namanya tuh wah, karena COVID ini tidak berbahaya, virus COVID ini death rate-nya itu rendah, begitu ya. Jadi bahkan dikatakan ini adalah virus atau penyakit yang memang tidak ada obatnya tapi sembuh sendiri. Artinya sistem imun kita hanya perlu waktu untuk apa namanya tuh memberikan perlawanan, begitu. Nah, tapi permasalahannya sebagai pejabat, sebagai pemerintah atau apa ya, orang-orang yang diamanahi mengatur urusan masyarakat, tentu sebetulnya logika seperti ini, cara pikir seperti ini bukanlah cara pikir yang tepat. Begitu ya. Kenapa tidak menjadi cara pikir yang tepat? Ya karena ada apa namanya tuh, ada layanan yang diabaikan di sini. Ya, bahkan dengan demikian sebetulnya dengan ketidaktransparan pemerintah dalam memberikan informasi, bahkan bukan hanya kepada masyarakat ya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu saja koordinasinya tidak baik. Bahkan dikatakan oleh jubir presiden untuk masalah COVID ini, Ahmad Yuri ya, Pak Ahmad Yuri itu ketika diserang oleh salah satu analis dari Universitas Trisakti yang dikatakan bahwa pemerintah itu dalam satu sisi itu mengabaikan hak rakyat, begitu ya. Apa sih sebentar? Memonopoli, begitu ya, bahwa dikatakan oleh Pak Trubus itu bahwa pemerintah itu memonopoli data, gitu ya, dengan tidak memberikan apa namanya tuh keterangan-keterangan yang detail hasil kesehatan kepada pemerintah daerah. Lalu dijawabnya, ya saya pikir sih untuk pejabat publik seenak jidat, gitu ya. Kenapa seenak jidat? Ya teman-teman bayangkan ketika dituduhkan seperti itu, jawabannya adalah sederhana. Ya karena memang pemerintah daerah itu tidak punya wewenang untuk memberikan hasil kesehatan, begitu. Padahal kan persoalannya bukan ini perkara medis, ini bukan perkara medis, ini masalah privasi dan sebagainya. Tidak seperti itu, gitu ya. Bahwa pemerintah daerah itu harus melakukan tracking gitu, untuk menghentikan rantai, ya. Jadi menghentikan rantai penyebaran COVID ini. Bagaimana untuk bisa tracking kalau seandainya tidak tahu, gitu kan? Rekam jejak penderita pasien itu bagaimana, gitu ya? Kita sudah dihadirkan dengan situasi yang seperti itu, gitu maksudnya. Bahkan ketika di awal-awal masa COVID nih ya, dinyatakan bahwa ya kita ketemu akhirnya bahwa salah satu tempat yang menjadi klaster itu adalah Kota Bogor waktu itu kan. Ada seminar apa tuh namanya tuh, seminar anti riba begitu ya kalau tidak salah, dan juga kegiatan persidangan ini GPIB, persidangan sinode tahunan, yang mana di sana diduga kuat menjadi klaster, dan para peserta yang selama 3 hari berada dalam seminar itu kemudian pulang ke daerah masing-masing. Ada yang ke Solo, itu kasus pertama COVID itu yang peserta usia 50 tahun yang pada tanggal 11 Maret itu meninggal karena mengikuti seminar tersebut, tapi masih artinya masih apa ya namanya tuh tidak langsung ditetapkan bahwa adanya apa namanya tuh langsung tracking secara benar, gitu ya. Bahkan yang lucunya itu kan begini, ketika Pemda mencoba untuk mencari data
hasil kesehatan, menanyakan kepada dinas kesehatan Kota Solo waktu itu, Pemda Bogor ya, ternyata tidak diberikan gitu, tidak diberikan dengan alasan ya tadi gitu ya. Eh, ini menunjukkan bahwa permasalahan penanganan COVID ini ada yang tidak beres, bukan hanya dari aspek wah fasilitas kesehatan yang tidak memadai, tapi juga dalam hal yang paling mendasar itu koordinasi ya. Bahkan meskipun pejabat-pejabat daerah sudah mengusulkan untuk agar supaya pemerintah pusat itu memfasilitasi eh, komunikasi ya, memfasilitasi komunikasi, tapi itu pun kemudian tidak dilakukan. Makanya kami mengangkat waktu itu opini ini sebagai gagalnya operasi senyap Pak Jokowi. Kenapa gagal operasi senyap? Ya Pak Jokowi selama minggu-minggu awal bulan Maret itu sampai tanggal 10, mungkin 2 minggu awal ya, eh, itu masih saja memberlakukan ketidaktransparan. Tapi para pejabat daerah justru berpikir sebaliknya gitu ya. Nah, setelah kemudian ada desakan dari berbagai pihak, dari WHO terutama ya, kemudian diambillah langkah di kemudian pembatasan sosial berskala besar. Dan itu pun sudah dengan berbagai macam kejadian ya, maksudnya dari gubernur-gubernur dari wilayah-wilayah terutama di yang sekarang menjadi epicentrum yaitu di Jakarta, Pak Anies sudah melayangkan surat dan sebagai terus-terusan ditolak begitu. Kebijakannya tuh selalu seolah kalau jadi kan akhirnya netizen itu masyarakat itu melihatnya ini sepertinya ada kisruh dualisme deh gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Jadi inisiatif tidak ada gitu dari pemerintah pusat. Ada tindakan yang real dilakukan oleh pemerintah daerah, justru malah tidak didukung atau mungkin ya dicekal lah gitu ya. Dalam kasus ekstrim malah dicekal gitu kan. Seperti itu. Dan yang pada dasarnya ini ada kesalahan paradigma sebetulnya. Ada kesalahan paradigma dalam memahami pandemi ini. Katakanlah death rate dari COVID ini masih jauh di bawah asma misalkan, atau misalkan di bawah penyakit jantung. Tapi persoalannya bukan pada seberapa mematikannya virus. Permasalahannya kalau ada orang sakit, itu ya ini dinyatakan oleh Pak Anies Baswedan juga. Kalau ada orang sakit, kemudian banyak yang sakit membludak tiba-tiba begitu ya dengan tingkat urgensi yang ya kalau lansia dengan sesak napas gimana sih gitu kan, dan gejala-gejala lainnya itu berada dalam satu waktu bersamaan gitu ya, apakah fasilitas kesehatan kita mampu menangani hal tersebut ya. Akhirnya kita tahu SOP penanganan tidak jelas, bukan tidak jelas tapi terabaikan begitu ya. Ketika Menteri Terawan itu akhirnya memutuskan untuk menambah laboratorium pemeriksaan, juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Kenapa? Karena seringkali prosedurnya lama gitu ya, berputar-putar. Kemudian selain prosedur yang berputar-putar juga untuk menunggu hasil tuh lama gitu ya. Di awal-awal pemerintah daerah itu sudah mengajukan untuk melakukan tes mandiri, siapkan saja instrumennya sebagaimana, dan ini kan sebetulnya usulan ini juga diusulkan oleh WHO begitu ya. Indonesia tuh negaranya luas begitu, sudah berikan instrumen acuannya bagaimana, alat kesehatannya difasilitasi, kemudian serahkan kepada pemerintah daerah untuk eksekusi. Tapi masalahnya ini terbentur dengan kebijakan pemerintah yang kalau kami telusur rada agak sulit untuk mengatakan bahwa alasan untuk tidak melakukan karantina itu adalah masyarakat. Kami melihatnya ya agak sedih, adalah kepentingan bisnis gitu ya.
terakhir berkaitan dengan ekonomi ini barangkali ya, pemerintah pun menerbitkan ini ya, mengeluarkan apa tuh surat hutang global atau global bond, yang ini pun eh, apa ya, tapi ya luar biasa sebetulnya ya kalau kita bicara soal taktis, ya tentu ini hanya solusi tambal sulam. Kemarin saya lihat update di berita itu memang dengan diterbitkannya global bond ini, nilai rupiah itu kembali menguat ke angka 15.400-an. Tapi permasalahannya adalah jangka panjang begitu ya. Permasalahannya jangka panjang ini yang sebenarnya dikhawatirkan. Ketika kita menggunakan kapitalisme dengan sistem acuan fiat money, yang mana backup-nya itu adalah dolar, maka pemerintah itu akan berpikir, wah bagaimana caranya untuk menyelamatkan ekonomi itu dengan menyediakan cadangan devisa berupa dolar. Dolar itu bisa dimainkan, begitu ya, bisa ditarik oleh yang punya ya, oleh The Fed sana, bisa ditarik, bisa kemudian dimainkan. Tidak akan pernah kita itu apa namanya lepas dari hal ini. Makanya ini dikatakan sebagai penjajahan era abad 20, bukan kolonialisasi tapi ekonomi ya. Itu disampaikan juga oleh salah seorang hitman ya, agen ini ya, sebenarnya agen ini sih ekonomi ya, ekonom Amerika. Siapa tuh, John Perkins. Kalau teman-teman tahu bukunya, menarik sekali sebenarnya itu untuk dibahas. A Confession of Economic Hitman. Di sana dinyatakan bahwa ya penjajahan itu sekarang adalah dengan memberikan bagaimana menjebak negara itu dengan hutang, gitu ya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kita bisa menguatkan nilai dolar, yaitu untuk sementara, begitu. Tapi jebakan hutang itu nyata, begitu ya. Jebakannya nyata dan dampaknya lebih luas lagi, begitu. Sekarang angka hutang itu sudah mencapai 5.000 ya. 5.000 mungkin dengan global bond ini kalau dihitung-hitung bisa sampai 10.000. Karena dengan bunga dan sebagainya. Ya kan, Kang Lukman, waktunya waktunya udah lewat, Kang. Oh ya, maaf Sok. Yap. Jadi bagaimana? Sudah? Ya. Barangkali dari pemaparan yang saya sampaikan itu sih ya. Jadi terkait kopi kami memang terfokus pada kajian-kajian semacam itu. Terima kasih Kang Raffi.